Tiga matahari keemasan menyala dari tengah alis, dada, dan perut bawah tubuh abadi matahari agung. Cahaya itu menyebar seperti cairan emas yang kental, memancar megah hingga seluruh ruang tampak seperti dilingkupi Buddha emas raksasa. Fluktuasi energi mengguncang langit dan bumi pada saat Mu Chen menyatu sepenuhnya dengan tubuh abadi matahari agung. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke tombak bintang Fang Yi yang turun seperti meteor. Tidak ada ketakutan sedikit pun, hanya gairah bertarung yang menyala. Ia telah membuka kekuatan tiga matahari, salah satu tahap dari kekuatan 9 matahari yang membuat kekuatannya seperti naga raksasa yang meraung dalam tubuh. Meski Fang Yi adalah penguasa tingkat 5 yang sangat kuat dan memiliki tubuh surgawi turunan bintang primordial, Mu Chen tidak gentar. Sebab tubuh abadi matahari agung yang ia kultivasi berasal dari legenda, bentuk terendah dari tubuh abadi primordial, salah satu dari 10 benda langit primitif teratas. Meskipun masih tahap awal, kekuatannya tetap cukup mengerikan untuk membuat siapapun membayar harga jika meremehkannya. Dengan raungan menggema dari dalam dirinya, Mu Chen membentuk segel. Telapak raksasa tubuh abadi matahari agung terangkat, dilapisi kristal emas penuh rune kuno. Kekuatan luar biasa berdenyut dari lengan itu. Saat telapak raksasa menghantam ruang, seketika ruang pecah, gelombang kejut emas menyapu sekitarnya. Serangan puncak Mu Chen, gabungan energi spiritual dan kekuatan tiga matahari. Para penguasa yang menyaksikan berubah wajahnya. Sulit dipercaya seorang penguasa tingkat 4 mampu melepaskan kekuatan selevel penguasa tingkat 5, bahkan membuat penguasa tingkat 5 terbaik sekalipun harus berhati-hati. Di langit, tombak bintang Fang Yi akhirnya bertabrakan dengan telapak raksasa tersebut. Dunia seketika hening. Waktu seperti berhenti sebelum suara ledakan dahsyat meletus dan membentuk puting beliung emas raksasa. Energi penghancurnya membuat para ahli seperti Nineneter dan Lord Elang Darah menggigil. Puting beliung itu pertama-tama menghantam dua tubuh langit raksasa, tubuh abadi matahari agung dan tubuh surgawi bintang Fang Yi. Lengan kristal emas tubuh abadi matahari agung hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, tombak bintang Fang Yi juga remuk total. Gelombang kejut yang terlihat oleh mata telanjang melontarkan kedua tubuh raksasa itu jauh ke belakang, menciptakan parit sedalam 10.000 depa dan menghancurkan gunung-gunung sepanjang lintasan. Saat keduanya akhirnya berhenti, tubuh mereka runtuh dan berubah menjadi cahaya sebelum wujud raksasa itu menghilang. Dua sosok manusia yang penuh darah muncul di reruntuhan. Mereka terbaring lemah, napas tersengal, hampir tidak bisa bergerak. Badai emas perlahan mereda. Dunia menahan napas menyaksikan kedua tokoh itu masih hidup namun nyaris sekarat. Banyak orang tidak menyangka pertarungan yang awalnya dianggap seperti harimau melawan kambing justru berakhir dengan kedua belah pihak kalah. Mu Chen, seorang penguasa tingkat 4, telah memaksa Fang Yi untuk berbagi nasib dengannya, hasil yang membuat semua orang terpana. Peningkatannya dalam beberapa bulan terlalu mencengangkan. Dulu ia masih harus mengulur waktu ketika menghadapi pangeran dunia bawah, sekarang ia bisa menghadapi Fang Yi secara langsung dan bertahan hidup. Banyak tokoh kuat berbisik bahwa Mu Chen adalah bakat luar biasa yang kelak akan menjadi pilar wilayah Daluo. Sementara itu, pasukan Elang Darah terdiam. Bahkan Lord Elang Darah, yang sebelumnya meremehkan Mu Chen, kini sadar bahwa ia sendiri pun tak berani menahan serangan habis-habisan Mu Chen. Suba pucat pasi, mereka kehilangan alkimia meteorval. Nineneter tersenyum mengejek padanya, membuat urat di tangan Suba menegang. Di reruntuhan, Mu Chen berdiri terhuyung-huyung, darah menetes dari bibir. Ia menatap Fang Yi yang juga hampir roboh dan berkata, "Sepertinya kau tidak bisa membunuhku kali ini." Fang Yi menahan amarah. Ia tidak pernah menduga bahwa Mu Chen, yang jauh lebih junior, bisa menyeretnya ke pertempuran tanpa pemenang. Reputasinya sebagai tokoh muda terkuat wilayah utara kini benar-benar terancam. Setelah kabar ini menyebar, dunia pasti akan menempatkan Mu Chen sejajar dengannya, sebuah kenyataan yang tidak bisa ia terima. Mu Chen mulai memulihkan diri dengan tubuh naga Phoenix. Cahaya emas menyelimuti kulitnya, darahnya mengalir deras memperbaiki luka-luka parah. Inilah kartu truf terbesarnya, kekuatan pemulihan selevel binatang suci. Saat Fang Yi menatapnya lagi, senyum dingin muncul di bibirnya. Pertempuran ini memang di luar dugaan, katanya, tapi situasi sebenarnya tetap di bawah kendaliku. Ia mengangkat kepala dan menunjuk ke langit jauh. Tujuan utamaku selain membunuhmu, adalah mengulur waktu. Sekarang, pasukan kalian berdua sudah tidak bisa melarikan diri. Dari utara, cahaya merah menyala muncul, disertai lolongan serigala yang membawa niat membunuh, pasukan serigala api dari pavilion ilahi. Dari selatan, kepingan salju berjatuhan bersama geraman beruang purba,
pasukan beruang surgawi. Nineneter dan Lord Elang Darah langsung berubah wajah. Dua penguasa lain dari 10 penguasa pavilion ilahi telah tiba. Pertarungan belum berakhir. Mereka kini benar-benar terkepung. Lolongan serigala dan raungan beruang menggema di seluruh langit, penuh niat membunuh yang membuat seluruh medan pertempuran membeku. Ketika suara itu semakin dekat, wajah semua orang langsung pucat. Mereka tahu pasukan besar sedang mendekat, dan bukan pasukan biasa. Pasukan serigala api. Pasukan beruang surgawi, teriak para ahli yang menyaksikan dari jauh. Suasana langsung kacau. Semua sadar bahwa Fang Yi sejak awal sengaja mengulur waktu agar bala bantuan pavilion ilahi tiba. Dengan kedatangan dua pasukan itu, posisi wilayah Daluo menjadi sangat buruk. Istana Sembilan Neter dan Istana Elang Darah tak mungkin bisa menangkis 3 pasukan sekaligus. Di barisan depan pasukan yang baru tiba, seorang pria berambut merah berdiri sambil tertawa besar. Jubahnya bergambar serigala api, auranya ganas seperti neraka berkobar. Ia adalah Tuan Serigala Api. Di sisi lain muncul sosok raksasa seukuran menara besi, penuh otot, dengan bekas luka yang terlihat mencolok di wajahnya. Suaranya berat dan bergemuruh, khas Tuan Beruang Surgawi. Keduanya menegur Suba karena tidak membagi informasi mangsa besar ini sejak awal. Suba mengerang jengkel, namun ia juga tahu tanpa bantuan mereka, mustahil menaklukkan Istana Sembilan Neter dan Istana Elang Darah. Fang Yi menyambut kedatangan mereka sambil tersenyum tenang meski tubuhnya berlumuran darah akibat pertarungannya dengan Mu Chen. Ia memuji mereka dan berjanji melaporkan kontribusi mereka kepada Master Pavilion. Namun kedua tuan gunung itu terkejut melihat kondisi Fang Yi yang compang-camping. Tatapan mereka beralih pada Mu Chen. "Anak itu yang membuatmu seperti ini?" tanya Tuan Serigala Api, heran. Fang Yi menjawab dingin, "Dia adalah kuda hitam wilayah utara, Mu Chen. Dia bahkan mampu memadatkan semangat bertarung pasukan Sembilan Neter. Jangan meremehkannya." Ucapan itu membuat kedua tuan gunung terdiam serius. Mereka tahu apa arti semangat bertarung yang terkondensasi, hak menjadi pemimpin perang. Jika Mu Chen benar-benar tumbuh menjadi penggerak pasukan, ia bisa menjadi ancaman besar. Tuan Beruang Surgawi segera memandang Mu Chen seolah melihat musuh masa depan yang harus dihabisi sedini mungkin. Fang Yi tersenyum tipis. Kini, dengan ketiga pasukan pavilion ilahi menguasai langit dan bumi, ia merasa kemenangan mutlak di tangan. "Mu Chen," ujarnya, "prestasi pertempuranmu hebat. Tapi ini akan jadi yang terakhir." Nineneter muncul di samping Mu Chen. Wajahnya tegang. "Sekarang bagaimana?" bisiknya. "Kalau kita memaksa menerobos, kita bisa lari, tapi kita tidak bisa menyelamatkan Istana Elang Darah." Fang Yi mendengar ini dan langsung menancapkan provokasi. Ia berusaha memecah kesatuan mereka dengan menuduh Istana Sembilan Neter akan meninggalkan sekutu. Namun Lord Elang Darah justru dengan lantang berkata, "Jika ada kesempatan, kaburlah. Balaskan dendam kami kelak." Ia menolak menjadi alat provokasi Fang Yi. Namun bahkan dengan itu, situasinya tetap buruk. Pasukan lain di langit mulai menjauh, tidak berani mencampuri pertempuran. Sebentar lagi mereka akan benar-benar terkepung tanpa dukungan siapapun. Sementara Nineneter ragu, Mu Chen tiba-tiba tersenyum tipis. Ketegangannya hilang seolah ia menyambut sesuatu. Fang Yi menyipitkan mata. "Jangan bilang kau masih berpikir bisa membalikkan keadaan?" Mu Chen menatapnya. "Kau pikir hanya kau yang bisa mengulur waktu?" katanya sambil tersenyum. "Kau tunggu bala bantuanmu, tapi aku pun menunggu bala bantuanku." Kata-kata itu membuat Fang Yi langsung menegang. Tuan Serigala Api dan Tuan Beruang Surgawi memandang Mu Chen dengan tatapan mencemooh, tapi mereka juga waspada. Jika Mu Chen benar-benar memiliki bala bantuan, itu bisa mengubah arah pertempuran. Kemudian Mu Chen menunjuk ke langit jauh. "Maaf," katanya pelan, "bala bantuanku, jumlahnya sedikit lebih banyak dari punyamu." Boom! Langit di kejauhan pecah oleh 3 pilar cahaya besar. Suara itu begitu menggelegar hingga bumi bergetar dan banyak ahli terpana. Dari balik cahaya, 3 sosok pemimpin muncul memimpin pasukan besar, aura mereka luas seperti samudra tak bertepi. 3 suara guntur menggema serempak. Istana Gunung Wilayah Daluo. Gua Tebing Besar Wilayah Daluo. Gunung Pedang Roh Wilayah Daluo.
Tiga kekuatan super wilayah Daluo akhirnya tiba. Suara mereka bergetar keras. Siapa berani menyentuh orang-orang wilayah Daluo? Kedatangan mereka membuat wajah Tuan Serigala Api dan Tuan Beruang Surgawi berubah drastis. Mereka menyadari bahwa kehadiran tiga pasukan raksasa dari wilayah Daluo benar-benar menghancurkan keunggulan Paviliun Ilahi. Fang Yi, yang tadinya percaya diri, akhirnya menunjukkan ekspresi serius. Situasi berubah dalam sekejap, dari kemenangan mutlak menjadi ancaman bencana. Mu Chen berdiri tegak, meski tubuhnya masih memar akibat pertarungan. Tapi matanya bersinar tenang. Kali ini, bukan Paviliun Ilahi saja yang membawa bala bantuan. Wilayah Daluo pun telah datang, dan mereka datang untuknya. Cakrawala berguncang ketika gelombang cahaya besar menyapu masuk, berubah menjadi tiga pasukan raksasa yang memadati langit dan bumi. Semua orang terpana. Mereka tak menyangka wilayah Daluo kedatangan tiga pasukan kelas raja sekaligus. Dalam sekejap, jumlah pasukan kedua kubu, Paviliun Ilahi dan wilayah Daluo, mencapai 100.000 orang, cukup untuk memicu perang besar yang mampu menenggelamkan dunia dalam darah. Kekuatan dari wilayah lain cepat mundur. Tidak ada yang berani terseret dalam bentrokan dua raksasa ini, karena sekali perang pecah, lautan mayat tidak terhindarkan. Sementara itu, wajah Fang Yi, Suba, Tuan Serigala Api, dan Tuan Beruang Surgawi berubah pucat. Mereka sama sekali tidak menduga wilayah Daluo memiliki bala bantuan sebesar ini. Tiga pemimpin yang datang, Lord Mountain Tracker, Lord Hongya, dan Lord Pedang Energi Roh, semuanya memiliki reputasi sangat kuat. Setelah digabung dengan Istana Sembilan Neter dan sisa anggota pasukan Elang Darah, kekuatan kubu Daluo melonjak tajam. Sebaliknya, Paviliun Ilahi hanya memiliki 3 penguasa tingkat 6, sementara pihak Daluo kini memiliki 5. Jika perang pecah, Paviliun Ilahi pasti akan membayar harga besar. Nine Neter dan Lord Elang Darah menghela napas lega. Bala bantuan tiba tepat waktu. Jika terlambat sedikit saja, mereka pasti sudah hancur di tempat. Nine Neter melirik Mu Chen dengan wajah kesal sekaligus lega. Jadi sejak awal kau memang menunggu bantuan, gumamnya. Menurutnya, baik Mu Chen maupun Fang Yi sama-sama licik, hanya saja kali ini keberuntungan berpihak pada Mu Chen. Mu Chen tersenyum. Jika hanya mengandalkan Istana Sembilan Neter, mengalahkan pasukan buaya surgawi pasti memakan korban besar. Jadi yang terbaik memang menunggu bala bantuan. Untungnya, bantuan kita lebih kuat daripada mereka. Di langit, Lord Mountain Tracker berdiri tegap sambil tertawa lantang. Sosoknya besar dan penuh tekanan. Di antara para pangeran Daluo, ia termasuk 3 terkuat, reputasinya bahkan lebih tinggi dari Nine Neter dan Lord Elang Darah. Meskipun sama-sama penguasa tingkat 6, aura yang ia keluarkan jauh lebih berat dibanding para penguasa lainnya. Tidak ada yang menandinginya di medan perang itu. Ia mencibir Paviliun Ilahi. Jadi ini musuh wilayah Daluo? Di mana Raja Naga Langit dan Raja Harimau Putih? Sepertinya mereka tidak cukup penting untuk diutus kemari. Ucapan itu langsung membuat wajah Tuan Serigala Api dan Tuan Beruang Surgawi menjadi gelap. Namun mereka tak berani membantah. Fang Yi saja yang berani menatap Mountain Tracker tanpa gentar. Jika Raja Naga Langit dan Raja Harimau Putih ada di sini, kau tidak akan bicara seperti itu, ujarnya. Namun Mu Chen memotongnya sambil tersenyum lebar, membuat wajah Fang Yi memucat karena ditertawakan di depan semua orang. Posisi yang tadinya ia kuasai kini berbalik total. Fang Yi mendesis marah. Kau pikir kemenanganmu pasti hanya karena bala bantuanmu sedikit lebih kuat? Katanya dingin. Jika kami mengerahkan seluruh kekuatan. Mu Chen mengangkat tangan, memotong ucapan itu. Tuan pemecah gunung, bersiaplah untuk menyerang, ujarnya lantang. Hari ini, darah akan tertumpah. Lord Mountain Tracker langsung tertawa besar. Teriakannya memicu pasukan gunung retak yang berjumlah lebih dari 10.000 itu, seketika menggetarkan langit dengan pekikan perang. 2 pasukan kelas raja lainnya ikut memancarkan semangat juang tinggi. 3 pasukan besar itu serempak menatap ke arah pasukan Serigala Api dan pasukan Beruang Surgawi. Fang Yi dan para pemimpin Paviliun Ilahi panik. Mereka tak menyangka Mu Chen begitu agresif dan tidak takut menghadapi perang habis-habisan. Diskusi cepat terjadi di antara Fang Yi, Suba, dan 2 tuan pasukan. Tekanan pasukan Daluo begitu kuat hingga mereka menyadari jika memaksakan pertempuran, mereka akan hancur. Akhirnya Fang Yi mengetatkan gigi. Kita mundur. Simpan kekuatan. Setelah bertemu dengan pasukan Paviliun Ilahi lainnya,
kita akan membalas dendam. Keputusan dibuat. Pasukan Paviliun Ilahi segera mundur, berubah menjadi 3 cahaya besar yang melarikan diri ke arah berbeda. Namun Lord Mountain Tracker tidak membiarkan mereka pergi begitu mudah. Kalau sudah datang, setidaknya tinggalkan sesuatu, serunya. Ia melambaikan tangan, dan pasukan Gunung Retak langsung menyelimuti arah mundurnya pasukan Beruang Surgawi. 2 pangeran lainnya menyerang pasukan Serigala Api. Benturan besar terjadi. Meskipun pasukan Paviliun Ilahi bertahan sambil mundur, tekanan dari 3 pasukan kelas raja membuat formasi mereka goyah. Semangat juang mereka runtuh, banyak yang jatuh atau terluka. Setiap tabrakan energi perang meratakan pegunungan di bawahnya. Pada saat itu, Mu Chen terbang ke langit. Cahaya emas menyelimuti tubuhnya. Luka-lukanya hampir sembuh berkat regenerasi tubuhnya yang seperti binatang suci. Nineneter muncul di sampingnya. Siapa yang akan kita kejar? Tanyanya. Tatapan Mu Chen hanya tertuju pada satu orang, Fang Yi. Ia tidak akan membiarkan pria itu pergi begitu saja. Fang Yi telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Kini giliran Mu Chen membalas. Jangan biarkan dia lolos, kata Mu Chen dengan suara rendah. Mu Chen menunjuk ke arah Fang Yi yang sedang mundur bersama pasukan buaya surgawi. Dengan satu ayunan tangannya, pasukan 9 neter akhirnya dilepaskan. Setelah setengah hari menahan diri, kini mereka mengamuk bagaikan banjir hitam, mengejar Fang Yi dengan semangat juang yang membumbung tinggi. Pertempuran balasan pun dimulai.